Bab 465 Istana Tuan yang Panjang. Di Aula Pusat, hidup dan mati diputuskan dengan satu pikiran. Semuanya datang terlalu cepat, bahkan sangat cepat, seluruh klan rusak bulan tidak bisa bereaksi. Beberapa napas kemudian, Istana Tuan Biji sudah mati. Lord sejati Tiexiao kehilangan kekuatan tempurnya dan berbaring kelelahan di tanah, rasa tidak percaya tertulis di wajahnya. Hanya beberapa orang, seperti 8 alam roh sejati dan Lintong, melihat seluruh proses. Setiap orang memiliki mulut yang menganga. Kejutan yang mereka alami sangat besar sehingga para ahli tampak seperti kehilangan jiwa mereka. Para penggarap aliansi naga besi merasa hati mereka menjadi dingin. Dalam sekejap mata, salah satu dari 3 Lord Palace tewas, sementara yang lain dikalahkan. Kematian Istana Tuan Biji sangat mengerikan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Kekalahan Lord True Tiexiao yang sebenarnya bahkan lebih buruk. 2 tahun yang lalu, True Lord Tiexiao telah mengalahkan 13 klan dan memaksa tetua untuk menandatangani kontrak darah dengannya. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya telah terukir di hati 13 klan. Namun, di depan serangan cepat Zhao Feng, True Lord Tiexiao tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun. Aku tersesat. Bagaimana ini mungkin? Benar Lord Tiexiao tidak percaya apa yang terjadi. Dia bahkan curiga bahwa dia dalam mimpi. Bagaimana bisa seseorang seperti dia, yang berdiri di puncak area Cloud, dikalahkan dengan mudah? Bukan hanya dia, banyak orang lain yang hadir, seperti klan Master Haiyun, Penatua Regulasi, dan Lintong juga merasa seolah ini adalah mimpi. Ini tidak nyata. Wajah klan Tuan Haiyun menjadi bengkok saat dia menggali kukunya ke kulitnya, memaksa dirinya kembali ke kenyataan. Di atas bukit, apakah ini semua nyata? Penatua pertama merasa nyata. Dengan jari gemetar, dia menjangkau muridnya, tetapi dia tidak berani untuk benar-benar menyentuhnya, takut semua ini akan hancur. Zhao Feng tersenyum hangat ketika dia berdiri di sebelah Penatua pertama dan mengendalikan situasi. Bentrokan antara True Lord Rangs akan menghancurkan klan rusak bulan. Ini adalah solusi paling sederhana. Petik 2. Zhao Feng mengangguk dengan tangan di belakang. Dia tidak berpartisipasi lagi dan sudah mundur ketika labirin kota ilusion dibuat. Melalui mata spiritual Tuhannya, Zhao Feng langsung menghabisi 2 tuan istana. Pada saat ini, 2 mayat hantu perak-perak melompat ke arah Lord Palace terakhir, Yulong. Kemenangan sudah di depan mata. Tulang istana Lord Yulong menjadi dingin. Kematian dan cedera 2 Lord Palace lainnya membuatnya lengah. Dia tidak berpikir bahwa racun 2 mayat hantu perak-perak akan sangat mematikan sehingga bahkan orang-orang di True Lord Rank tidak bisa menolaknya. Karena hal inilah Istana Tuan Biji terbunuh seketika. Adapun True Lord Tiexiao, energi mentalnya True Lord Rank tahap awal tidak cukup untuk menolak garis keturunan mata Zhao Feng. Orang harus tahu, tingkat energi mental Zhao Feng sedikit lebih kuat daripada True Lord Ranks tahap akhir yang paling normal dan jiwanya bahkan melampaui puncak True Lord Ranks. Mundur dengan cepat dan bawa Palace Lord Tiexiao. Palace Lord Yulong menarik napas dalam-dalam saat sisik hitam di tubuhnya mulai bergerak. Ding-ding peng gelombang. Serangan dari 2 mayat hantu perak-perak mendarat di istana Lord Yulong, menciptakan percikan api. Namun, mereka tidak dapat menembus pertahanannya. Orang harus tahu, 2 cakar mayat telah diperkuat oleh Zhao Feng dan sangat tajam. Selanjutnya, setelah meninggalkan reruntuhan Saint Purple, 2 mayat hantu perak-perak ditingkatkan sementara tinggal di 10,000 Ghost Pearl. Tuan Istana, kita akan datang. Beberapa tetua inti bergegas mendekat. Tujuan mereka adalah untuk mengambil True Lord Tiexiao sementara Palace Lord Yulong menutupi mereka. Di udara, Lintong sedikit ragu-ragu, tidak tahu apakah akan membantu Zhao Feng atau aliansi naga besi. Jantungnya tiba-tiba bergetar saat dia melirik ke arah Zhao Feng. Zhao Feng tersenyum. Meskipun dia tidak melakukan apa-apa, dia masih mengawasi semuanya. Dia tidak melupakan Lintong. Scarlet Demon Moon Eye. Lintong mengertakkan giginya saat dia mengedarkan garis matanya untuk menghentikan beberapa tetua inti. Meskipun Iron Dragon Alliance dan Scarlet Moon Demonic Religion sangat kuat dan menghapus langit, Zhao Feng adalah orang yang tepat di depannya dan bisa membunuhnya dengan satu pikiran. Miao miao. Seekor kucing abu-abu melintas ke aula tengah. Su gelombang. Cambuk bergaris-garis perak yang lincah melilit Tuan True Tiexiao yang kelelahan. Mengapa Zhao Feng tidak membunuhku?
Meskipun True Lord Tiexiao telah ditangkap, dia tidak panik. Dari segi kekuatan, True Lord Tiexiao dekat dengan istana Lord Biji. Jika Zhao Feng, kucing kecil pencuri, mayat hantu perak-perak, atau Lintong ingin membunuhnya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, Zhao Feng jelas tidak punya rencana untuk membunuhnya segera. Pada saat ini, semuanya berada dalam kendali Zhao Feng. Istana Lord Yulong sedang diserang oleh dua mayat hantu perak gelap, dan garis keturunan mata Zhao Feng menekannya. Kucing pencuri kecil menangkap True Lord Tiexiao sementara Lintong bertanggung jawab untuk membunuh tetua inti. Kekuatan 3 tuan istana dan 10 tetua inti telah hancur. Seluruh klan rusak bulan menyaksikan perubahan mendadak ini dan seperti ayam kayu yang tidak bisa bereaksi. Apa, 3 dari 4 tokoh utama aliansi naga besi tidak dapat mengalahkannya? Petik 2. Wajah klan Tuan Haiyun dipenuhi dengan kejutan. Balik situasi sepenuhnya telah melampaui imajinasinya. Seperti yang diharapkan, semua ini hanya umpan dari Zhao Feng. Tujuan sebenarnya adalah untuk membunuh eselon atas dari Iron Dragon Alliance. Petik 2. Beimoy menekan ombak di hatinya saat dia menganalisis situasi. Sejak awal, baik dia dan klan Master Haiyun hanyalah karakter sampingan. Segalanya sampai sekarang telah kehilangan artinya. Ada sesepuh inti sesekali yang mencoba menyelamatkan True Lord Tiexiao di balai tengah. Fiuh, sebuah cahaya transparan menyala oleh dan salah satu dari penatua inti peringkat 3 teratas jatuh ke tanah dengan luka di tenggorokannya. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu kembali ke pundak True Lord Tiexiao dan menyingkirkan belati transparan gelap itu. Dengan kucing kecil pencuri itu benar-benar menamparkan Lord True Tiexiao. Dari 10 tetua inti, setidaknya 4 atau 5 telah dibunuh oleh Lintong dan kucing kecil pencuri. Core Elders yang tersisa mencoba melarikan diri atau pergi dengan Palace Lord Yulong. Kekuatan istana Tuan Mulong ini sangat tinggi. Dia bahkan lebih kuat dari Blood Course Protector. Dia dekat dengan level Ye Yanyu. Petik 2. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng memindai medan perang. Dua mayat hantu gelap perak kemungkinan besar tidak akan mampu menembus pertahanan Palace Lord Yulong. Budidaya istana Lord Yulong telah mencapai True Lord rank tahap akhir dan garis keturunannya meningkatkan kekuatan dan pertahanannya dengan jumlah yang substansial. Jika itu adalah bentrokan langsung, Zhao Feng dan dua mayat hantu gelap perak akan merasa sulit untuk mengalahkan istana Lord Yulong. Zhao Feng bahkan menemukan bahwa Palace Lord Yulong sedang melestarikan sedikit kekuatan jika dia diserang oleh serangan garis keturunan mata. Sepertinya akan sangat sulit untuk membunuh istana ini, Tuan Long. Zhao Feng tidak mendekati dia karena dia tidak memiliki keuntungan dalam pertempuran jarak dekat, terutama ketika dia bahkan belum mencapai peringkat Lord sejati. Di sisi lain, dua mayat hantu perak-perak memiliki tubuh yang tangguh dan sangat tangguh dalam pertahanan. Namun, ada dua alasan lain. Salah satunya adalah bahwa konflik internal dalam klan bulan rusak belum stabil. Yang kedua adalah bahwa pertarungan True Lord rank habis-habisan akan menghancurkan klan bulan patah. Mata api angin petir, mata kiri Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi biru. Suara mendesing, api setengah transparan bersama dengan angin dan kilat muncul di tubuh Palace Lord Yulong dan meledak dalam dimensi energi fisik dan mental. Sosok istana Lord Yulong bergetar dan dia menggeram dalam ketika nyala api, angin, dan kilat membakar jiwanya. Tubuh skala setan naga gelap. Palace Lord Yulong meraung dan suaranya terdengar seperti berasal dari neraka. Pada saat itu, skala gelap bergabung dengan armor bersisik hitamnya, yang menyebabkan auranya melonjak seperti naga iblis muncul. Ledakan, Palace Lord Yulong melambaikan tangannya dan mengirim dua mayat hantu perak-perak terbang. Sulit membayangkan seberapa kuat dia saat ini. Murid Zhao Feng berkontraksi. Sejak Palace Lord Yulong mengedarkan garis keturunannya, semua aspek selain pelanggarannya sebanding dengan Ye Yanyu, atau bahkan lebih tinggi. Selain itu, tanduk hitam Palace Lord Yulong melintas dengan petir ungu gelap, yang memiliki resistensi yang kuat terhadap elemen petir dari mata api angin petir. Bahkan memiliki kemampuan untuk menyerapnya sedikit. Sungguh garis keturunan yang kuat. Yulong memang layak menjadi kepala For Palace Lord. Petik 2. Ekspresi Zhao Feng menjadi lebih serius. Bahkan jika Blood Course Protector, BG, dan Tiexiao bekerja sama, mereka mungkin tidak menjadi ancaman besar seperti Palace Lord Yulong. Serangan paling kuat Zhao Feng, mata api angin petir, tidak berhasil mempengaruhi istana Lord Yulong. Lagi pula,
Aku belum mencapai peringkat Lord sejati dan memiliki pemahaman terbatas tentang tablet batu petir angin. Angin sejati api sejati dalam tubuhku masih memiliki potensi untuk tumbuh dalam kekuatan. Petik 2. Pikiran Zhao Feng berputar. Ini adalah lawan paling menyusahkan yang dia temui setelah kembali ke area Cloud. Tentu saja, Zhao Feng masih memiliki kesempatan untuk membunuh Andalong jika hal-hal berlarut-larut cukup lama. Karena Palace Lord Yulong meningkatkan kekuatannya dengan bantuan garis keturunannya, jumlah waktu yang bisa bertahan terbatas. Selain itu, Zhao Feng memiliki dua mayat hantu True Lord Reng yang tidak bisa lelah dan bisa bertahan lama. Namun, masih ada masalah di klan Rusak Moon, yang berarti bahwa Zhao Feng harus melanjutkan tidak peduli apa. Dengan kekuatan garis keturunanku, aku memiliki peluang 80-90% untuk melarikan diri. Saya bahkan memiliki kesempatan untuk melukai Zhao Feng. Petik 2. Mata Istana Lord Yulong dingin. Dia jelas tahu bahwa, dalam pertarungan langsung, Zhao Feng mungkin tidak bisa menghalanginya. Pada saat ini, Zhao Feng bertukar pandangan sesaat dengan Palace Lord Yulong. Senyum ejekan muncul di wajah Zhao Feng. Mata jiwa es. Mata kiri Zhao Feng berubah menjadi cahaya biru es yang mengirim niat dingin yang menusuk tulang ke jiwa Palace Lord Yulong. Pikiran dan tindakan Palace Lord Yulong menjadi sangat lambat. Susu bam 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 gelombang 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 gelombang. Serangan dua mayat hantu perak-perak menjadi lebih sengit. Namun, ini adalah Palace Lord Yulong, yang memiliki garis keturunan dan tubuh yang kuat. Jika itu adalah True Lord Reng yang lain, mereka akan merasa sulit untuk menolak. Garis keturunan mata sialan ini dapat beralih beberapa kali dalam pertempuran. Istana Lord Yulong berpikir untuk membunuh Zhao Feng langsung hancur. Tepat pada saat ini, mata kiri Zhao Feng berubah biru. Kilatan tajam cahaya biru, menciptakan pisau di matanya. Bab 466 Tanda Mata Dewa. Seluruh tubuh Istana Lord Yulong menjadi dingin. Sebelum sensasi ini menghilang, dia merasakan niat menusuk menembus tubuhnya. Dia secara naluriah melirik ke arah pemuda di atas bukit. Pada saat itu, rambut pemuda itu berubah biru dan kilau biru melintas di matanya. Su gelombang 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 gelombang. Sebuah suara melengking muncul di udara, dan ketika Palace Lord Yulong mendengar suara ini, rasa sakit muncul dari kakinya. Sua, pisau biru setengah transparan telah memotong sisik gelap di permukaan tubuh Istana Lord Yulong. Apa? Dia menerobos tubuh skala iblis naga gelap dan jubah iblis bergaris gelapku. Ekspresi Palace Lord Yulong berubah secara dramatis. Dua mayat hantu gelap perak telah menyerangnya untuk waktu yang lama tanpa bisa menembus pertahanannya. Dari ini, orang bisa melihat seberapa kuat pertahanannya. Dalam hal pertahanan, Palace Lord Yulong jelas salah satu yang terkuat di antara mereka di bawah Origin Core Realm dan hampir tak terkalahkan. Namun, pisau biru, tajam ini diciptakan dengan kekuatan garis keturunan dan ditembak dari mata. Itu sangat cepat dan melampaui serangan fisik normal. Serangan seperti itu tidak sepenuhnya berbasis fisik atau jiwa, sehingga bisa mengabaikan pertahanan. Itu seperti bagaimana ilusi energi mental Zhao Feng bisa mengabaikan pertahanan normal. Meskipun, pisau biru, ini lebih condong ke arah serangan fisik dan tidak bisa sepenuhnya mengabaikan pertahanan, itu masih bisa melakukan banyak kerusakan. Teknik mata ini agak mirip dengan mata menusuk surgawi Tuobaki. Petik 2. Beimoy, yang berada di aula pusat, berhenti. Setelah semua, ia berpartisipasi dalam pengumpulan naga suci-suci dan telah melihat mata menusuk surgawi Tuobaki. Namun, kekuatan dari pisau biru, Zhao Feng yang tajam telah melampaui mata menusuk surgawi Tuobaki. Namun lawannya kali ini juga sangat kuat. Serangan Zhao Feng sengaja ditujukan ke titik terlemah Palace Lord Yulong untuk menangani kerusakan ganda. Selanjutnya, langkah ini bisa mengabaikan pertahanan sampai tingkat tertentu. Namun, bahkan dengan semua ini, pertahanan Palace Lord Yulong nyaris tidak patah, hanya menyisakan luka kecil di kakinya. Untungnya, Zhao Feng tidak berencana menggunakan metode ini untuk membunuh atau melukai Istana Lord Yulong. Ini kesempatannya. Ekspresi Zhao Feng menjadi serius ketika dia mengendalikan dua mayat hantu perak-perak dengan mata spiritual Tuhannya untuk menargetkan kaki Istana Lord Yulong. Retak. Salah satu mayat hantu gelap perak dengan paksa menerima pukulan dan tendangan dari Istana Lord Yulong langsung dan celah muncul di tubuhnya. Namun, mayat hantu ini tidak merasakan sakit dan masih memegang Palace Lord Yulong.
Mayat hantu perak-perak lainnya menggunakan kesempatan ini untuk terus menyerang dan mencakar kaki istana Lord Yulong yang terluka. Cedera pada kakinya belum sepenuhnya sembuh dan robek sekali lagi. Dengan kontrol Zhao Feng, kerja tim dua mayat hantu itu sempurna. Tidak bagus gelombang. Petik 2. Palace Lord Yulong meraung dengan suara serak dengan gelisah dan takut. Begitu kulitnya dihancurkan oleh mayat hantu perak-perak, racun yang tak terlukiskan mulai menyebar di seluruh tubuhnya dan melenyapkan seluruh kehidupan. Hanya dalam napas, wajah Palace Lord Yulong menjadi ungu dan kekuatan garis keturunannya menjadi hampa energi. Dia memiliki resistensi yang kuat terhadap racun dengan garis keturunannya yang unik, yang lebih condong ke arah unsur yin, namun dia masih diracuni. Jika itu adalah True Lord Tiaxiao atau Palace Lord Biji, mereka sudah mati. Pada saat ini, Palace Lord Yulong akhirnya mengerti mengapa Palace Lord Biji meninggal begitu cepat. Racun yang terkandung dalam dua mayat hantu perak-perak ini sudah cukup untuk secara kritis mengancam orang-orang di True Lord Rank. Kebanyakan Lord sejati tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Arg gelombang. Dalam situasi berbahaya ini, Palace Lord Yulong mulai membakar kinya roh sejati untuk melawan racun, tetapi perjuangannya tidak cukup. Racun mayat gelap perak tidak hanya berisi racun dari kalajengking kuno, juga mengandung jamur racun bumi yin. Itu adalah kehidupan yang mengerikan seumur hidup. Retak, Palace Lord Yulong meraung-raung mengguncang jiwa saat dia mengertakkan gigi dan memotong kakinya. Ketika kakinya dikeluarkan dari tubuhnya, lebih dari 70% racunnya hilang. Setelah melakukan ini, Palace Lord Yulong berhasil menyelamatkan hidupnya, tetapi wajahnya ungu dan auranya lemah. Kiu gelombang. Palace Lord Yulong tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia menggunakan garis keturunannya yang tersisa, serta pembakaran kinya roh sejati, untuk melesat melewati langit. Gunung Sky Moon. Seluruh klan rusak bulan menyaksikan Palace Lord Yulong memotong kakinya sendiri dan juga kekalahannya. Seluruh adegan membuat hati mereka menjadi dingin. Bahkan bos Yulong kehilangan. Lord Tiaxiao yang sebenarnya, yang telah ditangkap, menjadi pucat pasi dan merasa tidak berdaya. Dari 4 Palace, budidaya Palace Lord Yulong adalah yang tertinggi dan garis keturunannya adalah yang terkuat. Dia adalah orang terkuat di seluruh wilayah Cloud. Sulit membayangkan bahwa sosok nomor 1 aliansi naga besi telah dipaksa untuk memotong kakinya sendiri untuk menyelamatkan hidupnya. Di atas bukit, dia berhasil melarikan diri. Zhao Feng melihat dengan terkejut ke arah istana Lord Yulong melarikan diri. Itu mengejutkan terutama karena fakta bahwa garis keturunan Palace Lord Yulong lebih kuat dari yang dia bayangkan, dan itu bahkan agak mirip dengan naga setan kuno. Zhao Feng tega mengejar dia, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Setelah pertempuran ini, gelombang kelelahan datang ke mata kirinya. Budidaya istana Lord Yulong telah mencapai True Lord Rank tahap akhir. Jika dia hanya fokus untuk melarikan diri, Zhao Feng tidak akan berdaya untuk melakukan apapun. Ketika Zhao Feng mengedarkan ki roh sejati, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Zhao Feng menemukan bahwa kinya roh sejati bersenandung dengan kilat dan angin. Itu memberi tekanan kacau dan aura, serta sensasi kembung. Kultivasinya telah mencapai titik puncak ke True Lord Rank. Ini berarti bahwa dia bisa menembus ke True Lord Rank kapanpun dia mau, tanpa banyak perlawanan. Karena titik putusnya ini, Zhao Feng harus menyerah untuk mengejar istana Long Lord Yu. Namun, istana Lord Yulong adalah lawan yang kuat sehingga Zhao Feng tidak akan membiarkannya melarikan diri dengan mudah. Gelombang. Zhao Feng mengambil nafas ringan saat dia membuka mata spiritual Tuhannya dan mengubahnya menjadi kondisi air. Riak misterius muncul di mata kirinya dan akhirnya mengembun titik biru gelap yang melesat maju dengan gelombang energi mental. Kiu gelombang. Pada saat yang sama, istana Lord Yulong, yang berhasil melarikan diri ribuan mil, tiba-tiba merasa tidak nyaman. Perasaan apa itu tadi? Istana Lord Yulong merasakan sesaat bahwa ada sesuatu yang menempel padanya, tetapi ketika dia diracun dan kehilangan kaki, perasaan ini diabaikan. 1000 mil di belakang, di klan bulan patah. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini, tetapi mata spiritual Tuhanku telah meninggalkan tanda mata dewa padamu yang sangat tersembunyi dan sulit dihancurkan. Niat dingin muncul di wajah Zhao Feng. Tanda mata dewa adalah pelacak energi mental, yang bahkan bisa dilakukan oleh beberapa pangkat manusia sejati.
Namun, tanda mata Dewa Zhao Feng diciptakan dengan dasar Dao of the Soul dan telah bergabung dengan garis keturunan tingkat tinggi dari mata spiritual Tuhan. God Eye Mark akan dicap ke target tertentu dan itu sangat sulit untuk ditemukan dan dihilangkan. Kecuali jika kultivasi lawan lebih tinggi dari Zhao Feng, atau Dao of the Soul mereka atau teknik energi mental melampaui Zhao Feng, tanda ini tidak akan hilang untuk sementara waktu. Setelah tanda mata dewa selesai, Zhao Feng kira-kira dapat memperkirakan lokasi target, bahkan jika mereka sangat jauh. Setelah menyelesaikan semua ini, mata Zhao Feng berbalik kembali ke klan rusak bulan. Master Haiyun, Penatua Regulasi, dan beberapa orang lainnya semua mencoba lari ketika Zhao Feng menyerang Palace Lord Yulong, tapi Lin Tong dan kucing kecil pencuri itu tidak akan membiarkan itu terjadi. Miao miao, sua-sua, sosok kucing kecil pencuri itu melintas di udara. Setiap kali ini terjadi, itu akan melambaikan cakarnya dan suara ditampar akan muncul. Balai Tengah, bekas luka kaki tersisa di klan Master Haiyun dan wajah perusahaan. Meskipun kucing kecil pencuri itu tidak berspesialisasi dalam kekuatan, serangan kakinya mengandung efek misterius yang menakjubkan. Alam spiritual sejati manapun yang ditabrak kucing kecil pencuri akan merasakan langit berputar untuk sementara waktu. Hehe, semua orang bermain sangat bagus. Tawa ringan datang dari bukit. Pada titik ini, pertempuran Zhao Feng dengan tiga tuan istana telah berakhir. Dari ketiga tuan istana, satu mati sementara yang lainnya ditangkap. Hanya satu yang berhasil melarikan diri. Begitu Zhao Feng berbicara, klan rusak bulan terdiam. Tuan Haiyun dan tokoh perusahaan membeku. Tatapan semua orang berbalik ke arah pemuda berambut biru yang tersenyum dengan kaget dan hormat. Pemuda ini telah berdiri jauh selama pertempuran dan tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran jarak dekat. Sua-sua, dua mayat hantu gelap perak mulai membunuh mereka yang mencoba melarikan diri, termasuk yang dari Iron Dragon Alliance. Petik 2. Mayat hantu perak gelap ini mengandung racun yang tak tertandingi di bawah Origin Core Realm dan setiap kilasan cakar mereka akan mengambil kehidupan. Para tetua inti yang memerintah tempat mereka sendiri langsung dibunuh oleh mayat hantu perak-perak. Segalanya berada dalam kendali Zhao Feng. Master klan Haiyun dan tetua regulasi memiliki ekspresi kekalahan. Satu atau dua eselon atas bahkan berlutut ketakutan dan mengencingi celana mereka. Bab 467 melaksanakan Haiyun. Di bawah tatapan Zhao Feng, seluruh klan rusak bulan patuh. Master klan Haiyun, Penatua Regulasi, dan bibit aliansi naga besi semua dipenuhi dengan rasa takut, tidak berdaya, dan putus asa. Hanya setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh lebih awal, siapa yang akan mengira bahwa pemuda ini akan dapat mengendalikan situasi saat ini sendirian. Tiga penguasa istana dari aliansi naga besi, tokoh legendaris yang berdiri di puncak daerah awan, telah terbunuh, ditangkap, atau dilukai oleh pemuda ini. 10 inti sesepuh datang tetapi tidak kembali. Dalam waktu yang singkat, pemuda ini membuat semua orang menghormatinya seperti Tuhan. Semua ini tampak seperti karya fiksi, tetapi orang-orang di sini semua menyaksikannya. Setengah jalan ke atas bukit, kelompok yang dipimpin oleh Yang Gan baru saja memasuki gerbang, tetapi sebelum mereka bahkan dapat melaporkan penyelesaian misi pertama dari 49 misi, situasi di dalam klan rusak bulan berubah. Sebenarnya, bukan hanya klan rusak bulan yang berubah, mungkin seluruh 13 negara, atau bahkan seluruh area Cloud, akan memiliki perubahan drastis. Yang Gan, Lin Fan, Ran Xiaoyuan, Yang Qingshan, dan teman-teman merasa bahwa ini semua hanyalah mimpi. Pada waktu yang dibutuhkan untuk tidur siang singkat, era klan Master Haiyun telah berakhir. Saudara Zhao terlalu kuat, luar biasa, dia mengalahkan tiga tuan istana. Petik 2, haha, akhirnya, kami akhirnya bisa meninggalkan penjara ini. Aku tidak percaya bajingan Haiyun akan mengalami hari seperti itu. Petik 2, kita hampir menyalahkan saudara Zhao dengan tidak adil. Sementara sukacita memenuhi hati para murid ini, ada juga rasa bersalah. Sorak-sorai mulai membangun melintasi klan bulan rusak, terutama dari para murid kelas bawah. Beberapa eselon atas, seperti Old Zhang dan Old Guang, merasa bangga dengan masa lalu. Penatua pertama, kamu bisa mati tanpa penyesalan dengan murid yang begitu baik. Penatua Liu Yue tersenyum dan berkata dengan sedikit iri. Di bukit, Penatua memandang murid terdekatnya sebelum mengambil napas dalam-dalam dan menepuk bahu Zhao Feng. Fenger,
Saya membayangkan bahwa Anda akan kembali ke klan rusak bulan suatu hari, tapi saya tidak berharap itu akan begitu cepat. Penatua pertama hanya bisa menghela nafas. Keduanya punya banyak hal untuk dibicarakan dan itu akan memakan waktu. Penatua pertama sangat ingin tahu tentang perjalanan Zhao Feng ke Canopy Great Country, tetapi dia tidak langsung bertanya. Dia jelas tahu bahwa masih ada banyak masalah menunggu Zhao Feng. Zhao Feng dan Penatua pertama segera turun ke balai tengah, dan senyum Penatua menjadi lebih besar saat dia melihat klan Tuan Haiyun. Wajah klan Tuan Haiyun merah dan penuh kebencian. Matanya masih berkelap-kelip, memberi kesan bahwa dia masih punya rencana. Zhao Feng tidak begitu peduli dengan Tuan Haiyun. Sampai sekarang, keduanya tampaknya telah bertukar status. Di mata Zhao Feng, klan Tuan Haiyun tidak berbeda dari semut yang bisa dibunuh dengan jentikan jari-jarinya. Benar Lord Tiexiao. Tatapan Zhao Feng mendarat pada tuan sejati Tiexiao, yang ditangkap oleh kucing kecil pencuri itu. Bahkan sekarang, nama True Lord Tiexiao mengguncang hati eselon atas klan bulan rusak. Seberapa agung dan kuatkah yang tampak oleh True Lord Tiexiao saat itu? Zhao Feng, aku tahu apa yang kamu inginkan. Anda ingin kontrak darah saya dengan 12 klan dari saat itu. Petik 2. Ekspresi Lord Xiao yang sebenarnya tenang. Bagaimanapun, dia adalah True Lord Reng yang berdiri di antara puncak area Cloud. Dia segera tenang dan menemukan alasan mengapa dia masih hidup. Mengapa Zhao Feng tidak membunuhnya? Benar Lord Tiexiao tidak ragu bahwa Zhao Feng memiliki kemampuan untuk melakukannya. Memberinya hasil yang sama dengan Palace Lord Biji. Ini berarti bahwa dia memiliki sesuatu yang berharga pada dirinya dan, dengan sedikit pemikiran, dia datang dengan jawabannya. Kontrak darah. Saat itu, tetua dari 12 klan telah menandatangani kontrak darah di bawah ancamannya. Kontrak darah adalah kekuatan yang dimiliki surga dan bumi. Mereka memiliki kekuatan terbatas yang membuat tetua dari 12 klan tidak dapat mengkhianati aliansi naga besi. Kekuatan terbatas ini begitu kuat sehingga bahkan penatua pertama dan perusahaan tidak akan dapat membantu Zhao Feng jika dia kembali. Tuan Lord Tiexiao yang benar, kamu sangat pintar. Di mana kontrak darahnya? Petik 2. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dengan pujian. Dia tidak suka bertele-tele. Jika True Lord Tiexiao bekerja sama dengan baik, dia akan mempertimbangkan untuk meninggalkannya dengan hidupnya. Kontrak darah telah ditempatkan di lokasi yang aman dan rahasia. Anda harus berjanji untuk tidak membunuh atau menyakiti saya, maka saya akan memberikan kontrak darah kepada Anda nanti. Petik 2. Benar Lord Tiexiao berkata dengan sungguh-sungguh. Hehe, benarkah? Bagaimana saya tahu bahwa Anda tidak akan menipu saya? Petik 2. Zhao Feng setengah percaya dan setengah ragu ketika dia melirik kucing kecil pencuri itu. Miao miao, sosok kucing kecil pencuri itu menghilang. Benar Lord Tiexiao bingung. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya berubah secara dramatis ketika dia melihat ke dalam cincin interspatialnya. Sua, miao miao, kucing kecil pencuri itu muncul lagi, tetapi kali ini, ia memegang sebuah gulungan kuno yang memiliki garis darah di atasnya. Bagaimana ini mungkin? Benar Lord Tiexiao akhirnya mulai panik dan tidak percaya apa yang terjadi. Kontrak darah telah disembunyikan di sudut tersembunyi. Bagaimana kucing kecil pencuri itu bisa menemukannya dengan mudah? Zhao Feng tersenyum dan membuka kontrak darah sebelum menganggukkan kepalanya. Kontrak darah ini berisi kesepakatan antara 12 klan dan aliansi naga besi. Itu tidak aneh bagi True Lord Tiexiao untuk membawa kontrak darah dengannya. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 4 tokoh utama aliansi naga besi, dan 13 negara tidak terlalu penting di area Cloud. Menurut catatan, kontrak darah dibuat oleh Heaven's Legacy Rache dan gulungan ini sekarang sangat langka, terutama yang kosong. Zhao Feng dengan lembut menyentuh kontrak darah. Suara mendesing, lengkungan petir menyambar jari-jarinya, mengubah kontrak darah menjadi abu. Penatua pertama dan yang lainnya dari klan bulan rusak mengungkapkan ekspresi gembira. Jika kontrak darah dihancurkan, maka kekuatan surga dan bumi tidak akan membatasi mereka lagi. Sebaliknya, wajah True Lord Tiexiao berwarna abu-abu, dan keringat dingin terbentuk di dahinya. Satu-satunya hal yang berharga baginya adalah tidak menghasilkan apa-apa. Kau memiliki 10 napas sebelum aku membunuhmu. Zhao Feng bersiap-siap untuk membunuh Tuan asli Tiexiao ketika dia tiba-tiba ingat untuk memeras nilai terakhirnya yang tersisa. 10 napas. Jantung Lord Taluxiao yang sebenarnya menjadi dingin dan kecepatan napasnya meningkat.
Dia jelas melihat kilatan niat membunuh lewat di mata Zhao Feng, dan dia yakin bahwa Zhao Feng akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Nalurinya benar, jumlah True Lord Ranks yang meninggal di reruntuhan Saint Purple karena Zhao Feng tidak rendah. 10, 9, 8, 7. Seluruh klan rusak bulan ternganga pada Zhao Feng yang memutuskan hidup atau mati dari seorang pangeran sejati. Pikiran sejati Lord Tiaxiao berputar sebelum dia mengertakkan gigi. Tunggu. Ingat, kamu hanya punya satu kesempatan. Zhao Feng tersenyum. True Lord Tiaxiao menarik napas dalam-dalam sebelum mengeluarkan kontrak darah kosong. Dari cincin interspatialnya. Hebat, kamu berhasil. Mata Zhao Feng menyala. Benar Lord Tiaxiao tidak terkejut. Tidak ada yang bisa menolak, mengendalikan, ranking Lord sejati lainnya, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk membunuh Lord Rank sejati dengan mudah. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng menandatangani kontrak darah kosong dengan True Lord Tiaxiao. Kedua belah pihak harus bersedia agar kontrak darah berlaku. Isi kontrak adalah sebagai berikut. True Lord Tiaxiao akan menjadi pelindung klan bulan yang rusak dan tidak bisa mengkhianatinya, dan sebagainya, sementara Zhao Feng harus berjanji untuk tidak sengaja menyakiti True Lord Tiaxiao dan bahkan mendukung yang terakhir jika diperlukan. Setelah kontrak darah ini selesai, Zhao Feng menyimpannya. Hati Lord Tiaxiao yang sesungguhnya terasa berat. Kemungkinan mengambil kembali kontrak darah dari Zhao Feng sangat rendah. Seiring berlalunya waktu, peluang akan menjadi mendekati nol. Zhao Feng adalah keajaiban yang memerintah puluhan generasi. Masa depannya tidak bisa diperkirakan. Ketika True Lord Tiaxiao menandatangani kontrak darah, klan Master Haiyun dan hati perusahaan turun. Zhao Feng, kita juga bisa menandatangani kontrak darah dan setia selamanya padamu. Penatua regulasi mengobrol. Sua, Zhao Feng menyapu tangannya dan bila angin serta kilat memotong dua regulasi elder menjadi dua. Kamu tidak cukup layak. Suara tenang terdengar di aula tengah. Master klan Haiyun dan teman-temannya gemetar ketakutan, dan sepasang suami istri bahkan mengencingi celananya. Mata Zhao Feng berbalik ke arah sosok yang diam, kakak Beimoy. Kamu bisa memutuskan apa yang ingin kamu lakukan denganku, apakah itu membunuhku atau menyiksaku. Wajah Beimoy pahit. Brother Beimoy, Anda tahu bahwa saya tidak akan membunuh Anda sekarang, meskipun Anda mengkhianati guru saat itu. Kata Zhao Feng. Wajah Beimoy membeku. Dia menduga bahwa dia mungkin akan hidup karena fakta bahwa dia dan Zhao Feng keduanya pernah melayani guru yang sama. Tentu saja, ada persyaratan. Kata-kata Zhao Feng memutar. Persyaratan apa? Beimoy menghela nafas. Aku ingin kamu membunuh Haiyun dan membawa kepalanya ke Lord Guanjun dan meminta pengampunannya. Zhao Feng berbicara perlahan. Zhao Feng, jangan konyol. Master klan Haiyun meraung dengan kebencian. Pak, dia akan menjadi gila, tetapi dia dengan cepat linglung oleh cakar kucing. Orang-orang dari klan bulan patah tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung. Mengapa Zhao Feng ingin Beimoy membunuh Haiyun alih-alih melakukannya sendiri? Namun, mereka yang tahu lebih banyak informasi menebak alasannya. Pertama, Beimoy adalah murid klan Master Haiyun yang paling berbakat, dan merupakan penghinaan untuk mati oleh tangan muridnya yang paling berharap. Kedua, ini juga dianggap permusuhan antara klan Master Haiyun dan Lord Guanjun. Haiyun pernah mencuri wanita yang dicintai Lord Guanjun dan menghinanya. Kemudian, dia bahkan mengambil Beimoy. Sekarang, persyaratan Zhao Feng adalah agar Beimoy membunuh Haiyun dengan tangannya sendiri dan membawa kepalanya kepada Lord Guanjun. Ini akan menyelesaikan segalanya. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Baik, aku terima. Beimoy mengambil pedang tanpa ragu dan memotong kepala klan Tuan Haiyun dengan cepat. Dalam hal budidaya dan kekuatan, tidak ada banyak perbedaan antara keduanya. Namun, klan Master Haiyun tertegun oleh kucing kecil pencuri itu dan masih linglung. Sebelum dia dapat bereaksi tepat waktu, kepalanya telah berpisah dengan tubuhnya. Beimoy begitu cepat dan tegas sehingga sepertinya dia bahkan tidak memikirkannya. Bab 468 True Lord Rank 1. Keputusan Beimoy antara membunuh tuannya dan menyelamatkan hidupnya sendiri sangat menentukan. Tidak ada tanda-tanda keraguan. Tuan Haiyun bahkan tidak percaya apa yang terjadi. Bola matanya menonjol keluar saat dia mati. Dia membunuh tuannya begitu saja. Beimoy ini, berdarah dingin. Petik 2. Ini bukan pertama kalinya dia mengkhianati seseorang. Dia orang yang sangat rakus. Petik 2.
Seluruh klan Rusak Moon mendiskusikan tindakan Bei Moi dengan nada rendah, sebagian besar dengan jijik. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merenungkan. Semua orang melihat Bei Moi membunuh Haiyun dan diam-diam memasukkan kepalanya ke dalam tas. Saudara Zhao, Bei Moi adalah pengkhianat alami. Jika kita membiarkannya pergi dengan mudah, dia mungkin akan. Beberapa murid yang akrab dan generasi yang lebih tua khawatir. Biarkan dia pergi. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Penatua pertama tersenyum samar dan memberi perintah untuk membiarkan Bei Moi pergi. Sebelum Zhao Feng pergi ke Canopy Great Country, First Elder membuat banyak persiapan untuk Zhao Feng, termasuk orang tuanya, Lord Guanjun, dan teman-temannya. Ini adalah prasyarat bagi Zhao Feng untuk pergi. Zhao Feng sangat berterima kasih atas perawatan penatua pertama. Pada saat ini, Zhao Feng merasa masam dan bersalah ketika dia melihat lengan Elder yang hilang. Tuan kehilangan satu tangan. Ketika saya kembali ke Canopy Great Country, saya akan membuat versi sederhana dari roda cahaya dan kegelapan bersama Master Tiegan. Petik 2. Zhao Feng memutuskan. Cetak biru roda cahaya dan kegelapan berasal dari Heaven's Legacy Inheritance, dan itu bisa berubah antara 3 bentuk lengan, perisai, dan roda. Itu sangat cocok untuk penatua pertama, yang kehilangan lengan. Selanjutnya, masih ada hal-hal lain yang perlu diselesaikan di klan Bulan Patah. Master klan Haiyun dan tetua regulasi sudah mati, tetapi masih ada banyak orang yang pernah berteman dengan klan Master Haiyun, serta bawahan dan mata-mata dari aliansi naga besi. Hal-hal yang membosankan ini diberikan kepada penatua, Nenek Liu Yue, Yang Gan, dan teman-teman untuk diurus. Pada hari yang sama, klan Rusak Bulan menjalani pembersihan kecil. Hampir 100 orang di seluruh klan Rusak Bulan, dari tetua hingga murid, terbunuh. Ini sudah penatua pertama yang baik, karena lebih dari setengah klan milik sisi klan Tuan Haiyun. Harus diakui bahwa, selama 2 tahun terakhir, klan Rusak Bulan telah berkembang di bawah kendali klan Tuan Haiyun dan dapat diperingkatkan dalam 5 besar dari 13 klan. Fenger, sekarang Haiyun sudah mati, klan Rusak Bulan membutuhkan master klan baru. Menurut Anda siapa kandidat yang baik? Petik 2. Penatua First bertanya. Zhao Feng memikirkannya dan memiliki seorang kandidat. Itu saudara Yang Gan. Yang Gan memiliki ikatan sosial yang baik dan pernah menjadi kepala murid. Bakat dan kekuatannya tidak terlalu buruk. Sekarang Yang Gan telah kembali dari pengumpulan naga suci-suci. Kultivasinya telah mencapai alam semangat sejati setengah langkah. Itu hanya masalah waktu sebelum dia mencapai alam roh sejati. Yang Gan memang kandidat yang baik, tetapi kultivasinya dan pengalamannya kurang. Penatua pertama juga setuju. Dia yakin bahwa Zhao Feng tidak punya niat untuk menjadi master klan. Tidak ada tempat di area cloud yang bisa menampung ikan besar seperti dia. Aku punya beberapa sumber daya dan pil spiritual dari para jenius dunia luar. Sudah cukup untuk membuat pasangan True Spirit Realms. Guru dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengan mereka. Petik 2. Zhao Feng mengambil beberapa sumber daya dari dunia luar dan memberikannya kepada penatua pertama. Meskipun sumber daya ini sangat langka di benua bunga Azure, mereka tidak banyak untuk Sekte 2 bintang. Murid, manapun dari Sekte 2 bintang setidaknya di True Mystic Rank atau True Lord Rank. Dari ini, orang dapat melihat berapa banyak sumber daya yang mereka miliki. 3 hari kemudian, seluruh klan Rusak Bulan mendapatkan kembali ketenangannya dan semua orang melanjutkan jadwal normal mereka. Zhao Feng memasuki pengasingan dan bersiap untuk menerobos ke True Lord Rank. Menerobos ke True Lord Rank tidak akan meningkatkan kekuatanku dengan cepat, tetapi itu bisa memperkuat fondasi dan atributku. Zhao Feng menutup matanya dan mulai perlahan-lahan mengedarkan ki roh sejati di dalam tubuhnya. Sampai sekarang, tingkat energi mental Zhao Feng ada di sekitar tahap akhir tingkat True Lord Rank, dan kekuatan jiwanya luar biasa. Mungkin hanya seseorang di Origin Core Realm yang bisa melampauinya. Ini semua karena roh esens roh kayu. Dengan jiwa yang kuat dan tingkat energi mental, sulit bagi Zhao Feng untuk tidak naik dalam kultivasi dengan cepat. Begitu tingkat energi mental seseorang meningkat, kecepatan kultivasi mereka juga akan meningkat dan mereka bisa menembus dengan lancar. Di sebuah aula tunggal di Gunung Skymoon, Zhao Feng duduk di tanah dengan mata tertutup. Petir menyinari permukaan Key of True Spirit-nya dengan aura kacau. Begitu aku mencapai peringkat Lord Sejati, sumber roh sejatiku akan mengembang. Sebelum ini, saya perlu memahami dan menggabungkan lebih banyak niat dari Wind Lightning Stone Tablet,
karena perubahan kekuatan sebelum dan sesudah terobosan saya akan lebih besar. Petik 2. Zhao Feng tidak segera fokus menerobos. Hanya setengah hari yang dibutuhkan jika dia ingin menerobos. Dia bahkan bisa mencoba sekarang. Namun, Zhao Feng ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperluas sumber roh sejati dan menggabungkan unsur angin dan kilat. Kesadaran Zhao Feng segera bergabung ke dunia angin dan petir yang compang camping. Weng gelombang-gelombang Hu, sebagian besar dimensi gelap, dan tempat itu dipenuhi dengan petir yang merusak dan angin kencang. Lebih jauh, warna dan atribut angin dan kilat ini berbeda. Misalnya, angin di depan Zhao Feng entah tidak berwarna, biru, ungu, atau bahkan emas. Ada juga sejumlah besar warna kilat. Transparan, biru, ungu, merah tua, emas, emas gelap. Zhao Feng mulai mengerti. Aura warna transparan adalah yang paling lemah. Itu cocok untuk mereka yang berada di alam roh sejati untuk memahaminya. Level warna biru adalah level Zhao Feng saat ini, dan langkah selanjutnya adalah angin dan petir berwarna ungu. Maksud dari angin dan petir berwarna ungu telah mencapai origin core realm, dan mereka yang berada di True Lord Rank dapat mencoba dan memahaminya. Pertama-tama aku akan memadatkannya menjadi biru gelap murni, lalu aku akan mencoba mengubahnya menjadi ungu. Zhao Feng punya rencana kasar tentang apa yang akan dia lakukan. Dia memperkirakan bahwa, jika dia bisa sepenuhnya memahami tingkat Wind and Lightning berwarna ungu, dia seharusnya bisa berkeliaran dengan bebas di seluruh benua. Setelah itu, jika dia bisa memahami tingkat warna merah, dia seharusnya tidak tertandingi di dalam benua, dan dia akan dianggap ahli bahkan di dunia luar. Adapun tingkat tertinggi emas dan gelap emas, itu adalah tingkat yang hanya dicapai oleh Kaisar Petir Angin. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Kesadaran Zhao Feng bergabung ke tablet batu petir angin dan dia fokus pada budidaya. Selama beberapa hari terakhir, udara di atas aula melolong karena angin dan kilat. Daerah itu dipenuhi dengan awan gelap dan badai yang mendorong kembali True Human Rank dalam radius 1 mil. Itu Zhao Feng bahkan belum mencapai peringkat Tuan Sejati dan tingkat energi mentalnya yang sebenarnya telah melampaui Tuan Sejati yang normal. Lord Tiexiao yang sebenarnya, yang sekarang menjaga klan, dipenuhi dengan kehikmatan. Dia menjadi lebih waspada dan menghormati Zhao Feng. Namun, dia bingung. Dengan tingkat energi mental Zhao Feng, mengapa dia belum menembus ke True Lord Rank? Memang, situasi Zhao Feng agak unik. Di Purple Saint Ruins, ia harus menghadapi musuh dari semua sisi. Kemudian mata kirinya mengalami perubahan setelah dia kembali ke area Cloud. Sekarang setelah mata spiritual Tuhannya telah stabil, dia dapat fokus pada kultivasi. Namun, persiapan yang perlu dia buat sebelumnya sangat kompleks. Zhao Feng pertama-tama ingin mengubah elemen sumber roh sejatinya. Elemen utama dalam Source of True Spirit-nya saat ini adalah kilat, tetapi setelah memahami Windstone Light Tablet, angin mulai bergabung dengan keahliannya juga. Apa yang ditunggu Zhao Feng? Dia seharusnya bisa menerobos ke peringkat Lord sejati dalam 1 atau 2 hari. Petik 2. True Lord Tiexiao memeriksa perubahan di surga bumi Yuan Qi di atas Sky Moon Mountain. Angin dan petir Yuan Qi di udara sangat gelisah. Pada hari ke-20, pusaran angin dan kilat terbentuk di atas aula Zhao Feng berada, dan itu berisi aura kuat dari True Lord Rank. Kekuatannya telah melampaui True Lord Rank tahap awal dan dia bahkan belum menembus. True Lord Tiexiao mendecakkan lidahnya. Dia menemukan bahwa niat angin dan petir di udara menjadi lebih tak terduga dan tak terukur. Warisan yang dipilih Zhao Feng dulunya milik seorang kaisar yang kecepatannya tak tertandingi. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan warisan benua bunga Azure. Pada saat yang sama, saat Zhao Feng berada di pengasingan, klan rusak bulan, dan bahkan 13 klan, berubah. Perubahan dalam klan bulan rusak menyebabkan seluruh negara Cloud berubah. Pada hari kelima pengasingan Zhao Feng, anggota aliansi pembunuhan naga datang. Berita Zhao Feng kembali ke negara Cloud telah menyebar ke 13 negara, dan bahkan menyebar ke 2 negara kuat. 3 tuan istana dari aliansi naga besi telah dikalahkan oleh seorang junior. Berita ini seperti badai yang melanda wilayah Cloud. Nama Zhao Feng sekali lagi mengejutkan 13 klan dan dia dihormati oleh generasi muda dan tua. Karena keberadaan Zhao Feng, negara awan dan 13 negara menjadi kubu aliansi pembunuh naga. Pasukan aliansi pembunuh naga dengan cepat berkumpul di 13 negara dan pasukan mereka bahkan meningkat. Saat itu, aliansi naga besi memutuskan kehidupan semua orang.
Tidak ada yang berani melawan. Namun, itu berbeda sekarang. Berita dan rumor Zhao Feng mengalahkan 4 Lord Palace saja menyebabkan banyak pasukan bergabung dengan Dragon Killing Alliance. Pada titik ini, klan Bulan Patah menjadi inti dari aliansi pembunuhan naga. Meskipun Zhao Feng dalam pengasingan dan tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar, dia telah menjadi pemimpin spiritual perlawanan terhadap aliansi naga besi. Dalam periode waktu ini, banyak ahli dari ribuan mil jauhnya datang untuk mengunjungi Zhao Feng, tetapi mereka ditolak oleh klan Bulan Patah. Pada hari ini, berita mengejutkan lainnya datang dari 13 negara. Klan nomor 1 dari 13 klan, klan Pedang Awan, telah mengubah penguasa. Setelah Zhao Feng, jenius menakjubkan lainnya, seorang jenius di Dao of the Sword, telah kembali ke area Cloud. Bab 469 True Lord Rank 2. Cloud Sword Clan. Di awan, ada banyak bangunan yang menjorok keluar seperti pedang yang menembus langit. Di antara mereka, salah satu bangunan menonjol. Itu memberi niat menusuk dan tampaknya menjadi penguasa. Pada saat ini, daerah suci ini, paviliun pedang, dipenuhi dengan darah. Di depan Sword Pavilion, arc gelombang. Seorang penatua realem roh sejati menjerit saat pedangnya jatuh ke tanah yang ternoda darah. Ada 4 atau 5 ahli realem True Spirit di sana bersamanya yang telah terbunuh dalam satu tebasan. Selain mereka, ada lebih dari 100 elit yang terbunuh. Orang-orang di dalam Sword Pavilion dibekukan. Semua orang tampak ketakutan terhadap wanita berjubah biasa. Wanita berjubah polos ini sepertinya memancarkan niat tak terlihat yang menembus segala sesuatu di sekitarnya. Adegan ini sangat mirip dengan jenius pedang nomor 1 sejak saat itu. Orang yang telah menghancurkan setiap jenius dari 13 klan di bawah kakinya. Chang Yuyue, tidak peduli berapa banyak lagi orang yang kau bunuh, kau tidak bisa mengubah gelombang wilayah Cloud. Bertentangan dengan Iron Dragon Alliance dengan kekuatanmu adalah bunuh diri. Petik 2. Seorang pria hijau lapis baja mengembung dengan ekspresi buas. Coretan luka pedang telah menembus baju zirah spiritualnya. Budidaya laki-laki lapis baja ini telah mencapai True Mystic Rank tahap akhir, sama dengan Chang Yuyue. Namun, dalam pertarungan tadi, laki-laki lapis baja dan beberapa alam roh sejati telah bergabung dan masih tidak bisa mengalahkan perempuan berjubah polos. Cara Chang Yuyue terlalu menakutkan. Lebih dari 100 elit telah terbunuh olehnya. Petik 2. Semua orang yang menentangnya sudah mati. Para pembudidaya di Sword Pavilion bahkan tidak berani mengambil napas dalam-dalam. Kamu tidak perlu memberitahuku. Aku akan pergi ke markas aliansi naga besi nanti. Petik 2. Chang Yuyue berkata dengan dingin. Setelah pengumpulan naga suci-suci dan warisan, Dao of the Sword Chang Yuyue menjadi lebih tajam, dan jalan pembunuhannya 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Chang Yuyue masih merasa beruntung ketika dia mengingat pertemuan yang dia miliki dalam 7 pedang warisan dengan para jenius lainnya. Jika seseorang tidak cukup kuat atau tegas, mereka akan terbunuh dalam Seven Sword Inheritance. Alasan dia bisa kembali dari 7 pedang warisan adalah karena fakta bahwa dia telah memelihara potensi niat pedang, dan dia sangat beruntung. Hahaha, apakah kamu tidak takut angin akan memotong lidahmu? Sial, suatu hari aku akan. Petik 2. Pria lapis baja itu meraung keras. Pedang Chang Yuyue tiba-tiba meletus, menyebabkan pekikan yang menusuk. Menjalankan, ekspresi pria lapis baja berubah, dan nyala api hijau muncul di tubuhnya saat ia mencapai kecepatan yang mengerikan. Keterampilan yang dia kembangkan mengandung unsur angin dan telah mencapai yang ekstrim. Dalam hal kecepatan, dia bahkan sebanding dengan True Lord ranks normal. Inilah sebabnya dia bisa terus berdiri sampai sekarang. Mati. Pedang Chang Yuyue menghilang. Jiang. Namun, pedang perunggu hijau yang compang camping muncul. Itu mengeluarkan aura dingin dan kuno, dan tampaknya abadi dan tertinggi. Niat pedang dingin yang terkunci pada pria lapis baja melalui dimensi energi fisik dan mental. Sua, Chang Yuyue menjabat tangannya dan sinar dingin setipis sarang laba-laba membentang di udara. Tampaknya sangat lambat, tetapi sebenarnya terjadi dalam sekejap. Celepuk. Pria lapis baja itu jatuh dari langit dengan luka berdarah yang membelah tubuhnya menjadi 2. Paviliun pedang. Seluruh klan tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam ketika mereka melihat wanita legendaris yang telah kembali dari Secret True Dragon Gathering. Sua, seorang wanita berpakaian putih tiba-tiba muncul di depan Chang Yuyue. Penatua Bai.
Chang Yuyue membungkuk hormat. Aura wanita ini setara dengan wakil patriark agama darah besi. Chang Yuyue tidak kembali sendirian. Yuyue, kekuatanmu telah mengejutkan kami. Meskipun kamu hanya berada di tahap akhir True Mystic Rank, seranganmu sudah bisa mengancam mereka yang berada di True Lord Rank. Petik 2. Penatua Bai memuji dan memberikan ulasan yang tinggi. Penggarap pedang menghususkan diri dalam pelanggaran, dan Chang Yuyue adalah seseorang yang memahami maksud pedang selain menerima 7 warisan pedang. Sayangnya, masih ada jarak antara Yu Tianhao, Zhao Feng, Xin Wuheng, dan perusahaan. Chang Yuyue tidak memiliki arogansi di wajahnya. Meskipun kekuatan dan bakatnya sangat tinggi dan dia adalah jenius nomor 1 dari klan 10.000 pedang, masih ada kesenjangan yang jelas antara dia dan keajaiban luar biasa. Hehe, kamu tidak perlu memuji orang lain. Dengan bakat dan tingkat pemahaman Anda tidak jauh di belakang. Jika Anda mulai dari garis awal yang sama, Anda mungkin sebanding dengan keajaiban luar biasa itu. Petik 2. Penatua Bai tersenyum dan mendukung. Chang Yuyue mengangguk, percaya diri dengan perbaikannya. Namun, alasan utama dia kembali ke area Cloud adalah untuk menyelamatkan klannya. Hanya dalam sekejap, nasib Cloud Sword Clan telah diubah oleh Chang Yuyue. Bagaimana situasi 13 klan saat ini? Saya mendengar bahwa Zhao Feng kembali. Petik 2. Chang Yuyue bertanya. Setelah beberapa saat mendengarkan, ekspresinya mulai menjadi serius. Semua orang menemukan bahwa dia sangat ingin tahu tentang Zhao Feng. Beberapa dari Cloud Sword Clan tahu bahwa Chang Yuyue telah kehilangan Zhao Feng saat itu. Sekarang setelah dia kembali ke area Cloud, mungkin dia akan menantangnya untuk merebut kembali gelar nomor 1. Mengalahkan 3 True Lord Ranks sendirian. Zhao Feng sudah menjadi begitu kuat. Jantung Chang Yuyue semakin cepat semakin banyak dia dengar. Bahkan Penatua Bai penuh kejutan. Penatua Bai Sang telah menyaksikan Secret True Dragon Gathering. Pada titik waktu itu, Zhao Feng masih jauh dari peringkat True Lord. Dia memang layak menjadi keajaiban luar biasa. Mungkin hanya Yu Tianhao yang berada di level yang sama di seluruh benua. Petik 2. Penatua Bai Sang tidak bisa menahan nafas. Dia harus mengakui bahwa kekuatan 5 keajaiban luar biasa telah mencapai tahap di mana mereka bahkan lebih kuat dari beberapa generasi yang lebih tua, terutama Zhao Feng dan Yu Tianhao. Namun, Zhao Feng telah menghilang secara misterius selama beberapa bulan. Aku akan menantangnya sebelum aku meninggalkan area Cloud, tidak peduli seberapa kuat dia. Gelombang niat pedang yang kuat muncul di mata Chang Yuyue. Seolah ditekan oleh Zhao Feng, niat pedang Chang Yuyue sepertinya terus mendaki. Penatua Bai Sang mengangguk. Mereka yang terlatih dalam pedang membutuhkan kemauan yang tak terpatahkan untuk terus meningkat dengan melawan langit dan bumi. Area Cloud, 13 negara. Hanya dalam waktu 1 bulan, seluruh situasi telah berubah. Hampir setengah dari klan telah lolos dari kendali Iron Dragon Alliance, dan awal dari segalanya adalah klan Moon Clan. Zhao Feng telah mengalahkan ketiga tuan istana dan memaksa tuan sejati Tiek Xiao menyerah. Dia juga menghancurkan kontrak darah. Sebelum memasuki pengasingan, Zhao Feng juga telah memerintahkan beberapa ahli, dengan Lin Tong memimpin mereka, untuk membantu 2 klan bulan lainnya, klan Lin Bulan dan klan Bulan Perak. Zhao Yufei telah meminta Zhao Feng untuk membantu klan Lin Moon kembali di reruntuhan Sein Ungu. Klan Rusak Bulan, klan Lin Bulan, klan Perak Bulan, klan Pedang Awan, semua klan ini telah lolos dari kendali aliansi naga besi dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Pada periode ini, aliansi pembunuhan naga, yang dipimpin oleh Ootsu dan para elit dari negara kaya langit, mulai bergerak menuju 13 negara. 13 negara tidak lagi menjadi bagian dari wilayah yang dikuasai oleh aliansi naga besi, dengan klan Bulan Patah yang bertindak sebagai pusat. Ootsu membantu klan mendapatkan kembali kebebasan mereka sementara juga membersihkan pasukan aliansi naga besi di 13 negara. Semuanya berjalan dengan lancar. Menurut kesepakatan mereka, Su Tua bertanggung jawab untuk membersihkan dan mengumpulkan informasi. Pada hari ini, di klan Rusak Bulan, aura di True Lord Rank turun ke Sky Moon Mountain. Siapa ini? Lord Tiek Xiao yang sebenarnya, yang menjaga gunung, meraung. Benar Lord Tiek Xiao, saya harap Anda baik-baik saja. Seorang penatua berjanggut putih melayang ke depan klan Rusak Bulan. Old Monster Su, ini kamu. True Lord Tiek Xiao memiliki ekspresi yang buruk. Bahkan sebelum Scarlet Moon Demonic Religion memasuki wilayah Cloud,
negara-negara kuat yang dimiliki keduanya berada di pihak yang berseberangan. Saya punya berita penting yang perlu dibahas dengan Zhao Feng. Oultsu segera memasuki topik dengan nada mendesak. Jika seorang ahli normal ingin melihat Zhao Feng, itu hampir tidak mungkin, tapi ini adalah Sutua, pangeran sejati yang juga pemimpin aliansi pembunuh naga. Namun, itu tidak akan mudah melewati True Lord Tiexiao. Apakah kamu tidak tahu bahwa Zhao Feng dalam pengasingan dan tidak akan melihat siapapun? Wajah Lord Tiexiao yang sebenarnya dingin. Berita ini sangat penting untuk area Cloud. Oultsu bergegas. Benar Lord Tiexiao tidak mengatakan apa-apa dan menunjuk ke arah aula di pegunungan. Oultsu merasa bahwa surga bumi Yuan Qi di daerah itu sangat sensitif. Bola angin dan kilat sesekali menyebabkan guntur meledak dan hujan turun. Weng gelombang-gelombang. Dengungan dalam terdengar di udara, seolah angin dan kilat disinkronkan bersama dan monster melahap bola ini. Setengah hari kemudian, bola angin dan kilat mulai memadat menjadi pusaran air yang menciptakan gelombang petir. Dia mencapai bagian terakhir. Benar Lord Tiexiao menginspeksi dengan cermat. Selama beberapa hari terakhir, dia telah memperhatikan situasi Zhao Feng. Dia menerobos ke True Lord Rank. Oultsu memiliki ekspresi aneh. Langit berdesir dengan kilat dan angin, dan ada aura destruktif yang menyebabkan kiroh sejati di dalam Sutua dan Tuan sejati Tiexiao menjadi berat dan tidak nyaman.